Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Vkom Channel, kembali lagi bersama saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah pemirsa, pada malam hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu kita sudah bersama dengan Bapak Bobi Jayanto selaku legislator anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya muliakan, salam sehat selalu. Oke, baik, terima kasih. Nah, dan di sebelahnya ini pasti sama dengan Pak Bobi, pasti udah biasa kita lihat di mana-mana. Tapi di sebelahnya Pak Bobi juga nih, udah bersama dengan Ustadz Dedi Sanjaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasya dan seluruh pemirsa. Iya. Terima kasih Ustadz udah berkenan datang ke sini. Sama-sama. Mungkin pemirsa udah pada rindu kali ya Ustadz, kebetulan udah setahun nih nggak ngeliat Ustadz di TV kami. Iya benar. Nanti Ramadan insya Allah. Oh ya, insya Allah boleh kami jadwalkan. Oke Ustadz, Pak Bobi. Nah pada malam hari ini tema pembicaraan kita adalah keberagaman umat beragama. Nah mungkin ya seperti kita ketahui bahwa mungkin Pak Bobi sebagai etnis Tionghoa dan juga mungkin, tapi menurut Bapak ini, Bapak sudah lahirnya di Tanjung Pinang, dari kecil sampai besar gini di Tanjung Pinang. Tentu Bapak merasakan berbagai macam zaman ya Pak. Nah tapi saya ini Pak yang masih anak kemarin sore ini merasakan di Tanjung Pinang ini toleransi umat beragamanya itu sangat luar biasa. Kayaknya jaranglah kita dengar berita di mana-mana tentang gesekan antar umat beragama. Nah, mungkin Pak Bobi sendiri bagaimana nih Pak pandangan Bapak terhadap toleransi umat beragama di Tanjung Pinang? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Dan memang benar apa yang Anda katakan tadi itu. Memang di Tanjung Pinang ini selama ini masyarakat sini hidup sangat rukun. Iya, sangat rukun Pak. Ya, dari zaman saya anak-anak pun tidak pernah ada kejadian gesekan-gesekan, tidak ada. Ada waktu saya masih SD itu namanya sama-sama SD ya berkelahi, namanya budak-budak itu selesai dan tidak ada sampai ke ya berkelompok ataupun dendam ataupun tidak ada ya, sekalipun sampai hari ini pun kita masih lihat sangat rukun masyarakat kita ya, karena saya dari kecil sudah bergaul sama anak-anak sini, khususnya anak-anak Melayu. Saya tinggal di Kampung Tambak dan hanya satu aja rumah orang Tionghoa di Kampung Tambak, kelilingnya semua orang kita Melayu, rumah panggung. Kalau air pasang di atas laut tuh. Iya, ya. Jadi ya itulah bergaulnya sama anak-anak kita, anak-anak Melayu. Ya, jadi data asing lagi lah kalau bagi saya. Nah, contoh ya teman-teman saya dulu yang sekarang juga sebagai ketua LAM provinsi sama wakil ketuanya Said Abdurrahman. Nah itu teman kecil saya, teman main saya, teman kelahi saya. Nah, dari kecil gitu ya dari Pak? Kecil ya, kita tahu betul ya, itulah yang kita lewati pada zaman-zaman kita kecil itu sangat bagus, sangat rukun. Nah mudah-mudahan kerukunan ini juga bisa terpelihara sampai ke anak cucu kita. Dan saya tidak hanya begitu, setelah saya dewasa saya juga banyak berperan di dalam masyarakat kita. Saya terlibat di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Saya juga pernah dipercaya kita bicara organisasi ya, saya pernah dipercaya menjadi EPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Oh, pembauran kebangsaan. Ya, yang mana di situ kepala-kepala suku semua. Saya dipercaya menjabat 2 tahun. Ya, terus karena saya terpilih di anggota DPRD sehingga saya mengundurkan diri dan diteruskan oleh saudara Hendy Maulidi. Nah, sampai hari ini berjalan bagus. Jadi kalau misalnya ada gesekan di antara suku-suku di Kota Tanjung Pinang, segera kita kumpulkan kepala-kepala suku itu ya, supaya bisa kita redam lah, jangan sampai ini meluas. Nah, ternyata bagus ya, dan tradisi kita dengan masyarakat di sini juga bagus sekali ya, yang namanya hari raya, yang namanya Imlek, saling berkunjung itu sudah biasa sekali. Ya, jadi inilah yang saya betah
Nyaman ya, Ya, Pak. menjelang usia-usia saya ini, saya betah tinggal di kampung sendiri. Ya, padahal saya dari kecil juga suka merantau kan. Tapi setelah saya berkeluarga, saya menetap ya di kampung sini, saya betah. Ya, saya bangun usaha saya ya sampai hari ini. Ya, dan ya syukur alhamdulillah saya 2004 juga dipercaya oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Waktu itu saya orang pertama yang menjabat Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa. Ya, jadi saya dipercaya masyarakat menjabat Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang. Dan ini pertama loh, seluruh Indonesia warga satu-satunya. Tionghoa yang satu-satunya menjabat Ketua DPRD. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan memang kita membawa aspirasi masyarakat kita sehingga kita bisa bergaul baik dengan seluruhnya. Nah, ini yang saya banggakan. Nah, setelah itu saya juga bangun usaha saya, dan setelah dari DPRD juga saya dipercaya untuk pegang Kadin ya 10 tahun, dan ya dipercaya lagi untuk pegang ketua partai ya Partai Nasdem yang diminta langsung oleh ketua umum saya Pak Surya Paloh untuk memimpin Nasdem Kota Tanjung Pinang. Nah, alhamdulillah atas kepercayaan masyarakat saya bisa mengantarkan 4 kader saya duduk di DPRD Kota Tanjung Pinang, dan saya juga bisa dipercaya masyarakat duduk di DPRD Provinsi Kepri. Ya, kepercayaan inilah yang harus saya kembalikan kepada masyarakat, ya kan? Ya, kembalikannya dengan cara apa? Ya, dengan cara kita berbuat lah. Ya, saya kan sebagai anggota DPRD kan punya tugas setiap tahun itu sesuai dengan perintah undang-undang itu, kita punya tugas 1 tahun 3 kali harus reses ke masyarakat. 1 kali reses itu 8 titik, dan saya datangi semua masyarakat saya. Walaupun dulu 2019 mungkin masyarakat di situ belum pilih saya, tapi bagi saya tidak masalah. Ya, bagaimanapun saya sekarang sudah diamanatkan untuk menjabat di DPRD provinsi, dan saya, Bapak Ibu semua adalah masyarakat saya, dan saya wajib datang ya mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, dan ternyata di mana-mana saya diterima dengan baik. Oleh sebab itulah makin semangat saya ingin ya agar bisa berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Iya, berarti bisa dibilang kalau menurut Pak Bobi nih, toleransi di Tanjung Pinang ini kalaupun bergurau-bergurau sedikit tuh tak ambil hati lah gitu ya Pak ya? Sama sekali gak ada. Oke, nah sekarang saya mau ke Ude juga nih Ude. Nah, kalau Ude ini mungkin kita melihatnya dari sisi keagamaan Ude. Sebenarnya gimana nih Ude cara menghindari gesekan-gesekan mungkin antar umat beragama khususnya di Kota Tanjung Pinang? Silakan Ude. Yang pertama Tasya, ini Pak Bobi luar biasa nih. Saya sering dengar sebelum kita masuk ke tema, satu-satunya non muslim Pak yang senang berbagi kepada orang muslim nih Pak Bobi Jayanto. Kita doakan beliau panjang umur, sehat insyaallah. Amin. Dan mudah-mudahan tetap diteruskan amanah menjadi legislator dari Provinsi Kepulauan Riau insyaallah. Tasya, di meja bual ini saya kepingin menyampaikan Pak Bobi, Tasya, pada malam hari ini dari perspektif Islam, hijrahnya Nabi ke Madinah. Oke. Ketika Nabi ke Madinah, di Madinah itu bukan hanya orang Islam. Dulu namanya kota Yasrib sebelum Madinah, Pak Bobi. Jadi kami umat Islam itu ada 2 kota suci, Mekah, Madinah. Ka'bah di Mekah, Masjid Nabawi, kuburan Nabi itu di Madinah. Ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, di dalamnya itu ada non Muslim, ada Nasrani, ada Muslim, ada Ahlul Kitab, bahkan ada Yahudi di Madinah ketika itu. Dan ketika Nabi pindah ke sana, luar biasa sambutannya. Bukan hanya yang Muslim menyambut, yang non Muslim juga menyambut dengan gegap gempita, dengan senang, dengan happy, luar biasa. Lalu ketika Nabi di sana, Nabi mencontohkan ada yang namanya tasamuh, Pak Bobi, Tasya. Tasamuh itu dalam bahasa Indonesianya artinya adalah toleransi.
Jadi dalam Islam 1400 tahun yang lalu Nabi kita, Nabi Muhammad itu udah mengajarkan tasamuh, toleransi, Pak Bobi. Jadi tidak ada pertikaian, tidak ada keributan, ya. Kita bisa lihat Tanjung Pinang dulu. Apa yang tidak ada di Tanjung Pinang? Semua agama ada, semua suku ada. Tapi nggak ada yang ribut soal kesukuan, agama, nggak ada yang ribut, semua adem ayem. Saya masih ingat, kebetulan saya 17 tahun di Tanjung Pinang, Pak Bobi, ini tahun ke-18. Jadi ketika lebaran agama lain, itu mereka ngantar makanan ke rumah. Iya, betul. Ya, saya banyak dapat parcel ketika gongsi Pak Aceh, mohon maaf, saya banyak dapat parcel dari langganan handphone dari luar biasa. Paling tidak, apalagi yang jeruk-jeruk, Iya, betul. jeruk raya, Jeruk Imlek Mandarin. Pak. Jeruk Jeruk Mandarin. Mandarin itu nggak tahu, yang tahun yang kemarin aja dapat sampai 8 dus, Pak, luar biasa ya. Sama ketika 25 Desember itu ada yang ngantar juga, Pak, Natal ada yang ngantar ya. Ketika kita memandangnya tasamuh, toleransi, maka ketika kita Idul Fitri juga masak ketupat double. Betul. Karena kita kembali berbagi gitu Berbagi, ya. Bukan karena kalau orang Melayu kan cakap berbalas pantun. Iya. Tapi sebetulnya ada nilai yang tinggi daripada berbalas pantun. Apa itu? Yaitu kemanusiaan, rasa bahwasanya kita sama-sama orang yang tinggal di Tanjung Pinang, dari manapun kita, apapun suku kita, apapun agama kita, tapi kita juga diikat dalam satu budaya, dalam satu kultur, budaya apa, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi kita satu. Inilah yang saya lihat di kota Tanjung Pinang. Makanya Tanjung Pinang ini, kalau seandainya boleh saya katakan, manifestasi yang ada di Madinah dulu ada di Tanjung Pinang. Damai, tentram, nggak ada keributan, nggak ada huru-hara, Pak Bobi, nggak ada gesekan keagamaan. Ya, kalaupun ada halal yang wajar, masih dalam tahap tidak begitu ekstrim. Dan 1 tahun belum tentu ada, 1 tahun belum tentu ada. Dan ini tugas kita semua, bukan hanya tugas Pak Bobi sebagai anggota legislatif, tapi tugas semua untuk menjaga kedamaian, harmonisasi di dalam kehidupan kita di Tanjung Pinang khususnya. Seperti itu, Tasya. Iya, oke, luar biasa. Berarti kira-kira sepertilah pandangan dari Ude ya. Nah, tapi nih Ude, saya pengen nanya juga nih, tapi sebenarnya seharusnya itu masyarakat itu harus menyikapi seperti apa, Ude? Mungkin dalam menerima bantuan dari bukan umatnya. Silakan, Ude. Baik. Lagi-lagi yang kita kasih contoh yang enak itu zaman Nabi dulu. Iya, betul. Karena kalau zaman Nabi ada, masyarakat kita gampang menerimanya, Pak Iya, Bobi. betul. Kan terkadang ada sekelompok orang, dalilnya mana sih? Iya. Dalilnya mana sih? Boleh Emang nggak sih boleh nggak gitu sih? ya? Nah, kita lihat, kita kembali nih 1400 tahun yang lalu pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad ya, Tasya dan teman-teman pemirsa Meja Bual Vkom Channel. Ketika pada zaman Nabi itu pernah diantarin kurma sama non muslim. Masya Allah ya. Dan diterima oleh Nabi ya. Bahkan agak sensitif nih, Pak. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab di Mesir itu ada tanah orang Yahudi, Pak. Namanya gubernur, di bawah Khalifah ada gubernur, Pak. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Kadang kan namanya orang punya jabatan main caplok-caplok aja nih. Itu tanah orang Yahudi dicaplok, Pak. Ketika itu mau nuntut nggak bisa, enggak, ini wajib, kami mau bangun masjid. Akhirnya pergi ke Umar bin Khattab, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, pemimpin orang Islam, tanah aku dicaplok tuh sama gubernur Mesir. Kau ambil tulang itu. Diambil tulang, digores dengan pedang, dah kasih ke gubernur. Gigil ketika dikasih, ini bingung nih orang non muslim ini. Umar bin Abdul Aziz, kenapa dengan tulang aja engkau menggigil? Engkau tahu nggak arti tulang ini? Suatu saat kita akan mati dan suatu saat kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Sekarang tanahmu aku kembalikan. Lalu apa kata non muslim yang Yahudi ini? Enggak, udah, ambil tanah ini, bangun masjid, aku ikhlas. Masya Allah. Ini tasamuh nih, toleransi terjadi. Artinya pada zaman dulu 1400 tahun yang silam sudah terjadi.
Dan banyak dari kaum Najran, non Muslim Najran itu nama satu bangsa, Pak. Itu datang kepada Nabi dan minta nasihat Nabi, padahal beda agama, tapi minta nasihat kepada Nabi. Ini luar biasa. Lalu kita balik sekarang. Contoh yang simpel. Saya tinggal di Ganet, Pak Bobi. Masjid saya Miftahul Falah. Di depan itu toko-toko orang kita non Muslim, Tionghoa, Kristen, ada banyak. Ramadan kami yang tadarus ngaji itu kadang yang ngantar air minum non Muslim, Pak. Oh, Masya Allah ya. Ya. Walaupun udah ada jadwalnya nih yang buat Muslim ya Ustaz. Apakah nggak boleh diterima? Boleh, karena Nabi menerima. Nabi menerima, itu yang disebut dengan toleransi, tasamuh namanya dalam Islam, disebut dengan at-tasamuh. At-tasamuh al-insaniyah, tasamuh kemanusiaan, hukumnya wajib. Bahkan Nabi memberi batasan yang sangat luar biasa, Pak. Apa kata Nabi? Man qatalal kufarul mu'ahad la yasumur atal jannah. Yang menyakiti non muslim, yang tidak menyakiti kalian, yang dia hidup dengan kalian harmonis, membantu kalian, lalu kalian bunuh, maka kalian tidak akan pernah mencium harumnya surga. Sampai seperti itu Nabi kami, Pak. Untuk menjaga tasamuh toleransi ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Bobi bukan karena saya duduk malam ini dengan Pak Bobi, tidak. Ya, ini kebetulan dan ini menjadi konsen saya. Teruskan, Pak. Jangan pernah kalau ada orang yang beranggapan ngapain berbuat baik itu nggak perlu mendengarkan siapa-siapa. Udah lakukan aja, karena tugas kita di dalam Al-Quran itu dikatakan, Pak, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tugas kita melakukan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, menebarkan kebaikan, dan akan mendapatkan kebaikan. Itu tugas kita. Baik, Masya Allah. Seperti itu Pak Bobi. Ya. Saya kembali ke Pak Bobi. Oke, nah ini menarik Pak Bobi. Jadi mungkin ini sebagai informasi bahwa baru-baru ini kita mungkin sudah dengarlah di berita gitu ya, bahwa ada yang menghibahkan tanah di Plantar KUD untuk dibangunkan masjid. Jadi kalau saya nonton beritanya itu katanya udah berbulan-bulan mencari orang yang mau membantu untuk membangun musola. Nah tapi ternyata alhamdulillah Pak Bobi berkenan untuk membangunkan musola ini. Nah tapi sebelum kita ke situ, jadi ini kan di Plantar KUD. Jadi di Plantar KUD tentunya para pedagang ini sudah berjualan mungkin dari jauh sebelum jam subuh. Betul. Jadi saya dengar cerita juga dari Pak Bobi, ternyata mereka ini sholatnya tuh di lapak-lapaknya gitu. Mungkin ya orang lalu lalang, mungkin kurang nyaman, kurang bersih, fasilitas untuk beribadahnya tidak ada gitu. Nah tapi saya mau nanya dulu nih, sebenarnya kan kalau kita tahu timbangan yang paling pertama ditimbang itu nanti di akhirat itu adalah sholat Jadi gimana apakah boleh nih kita meninggalkan sholat karena lagi nyari rezeki gitu karena kalau mau ditinggal lapaknya gimana gitu, tapi ya mau sholat juga gimana gitu mungkin boleh kita mukadimahnya itu dulu Baik. Silakan. Tasya, Pak Bobi, di Mekah dan di Madinah itu kalau azan berkumandang itu toko-toko wajib tutup. Bukan ditutup dengan ring door-nya, mereka hanya tutup dengan kain, mereka sholat. Sampai ada yang ngambil pun nggak akan tahu itu. Kalau ada yang niat jahat, saya mau ngambil baju lah, nggak ada yang tahu. Kenapa ya? Ditinggal gitu aja. Apa yang ingin saya sampaikan? Urgensi sholat. Setiap umat beragama punya kewajibannya masing-masing. Umat Islam kewajibannya adalah sholat. Kebetulan di Plantar KUD kan mayoritasnya pedagangnya Muslim. Iya betul. Ya. Mungkin mereka kesulitan untuk itu Jadi ketika ditanya boleh nggak berdagang dengan meninggalkan sholat, dosa. Keberkahannya berkurang. Saat ini begitu ramai orang mencari rezeki, apalagi dengan tadi kami ngobrol dengan Pak Bobi tadi dengan perekonomian Kota Tanjung Pinang yang sangat memprihatinkan. Jadi kita banyak lihat, Tasya, Pak Bobi, orang yang berdagang dari pagi sampai pagi, ketika waktu sholat datang mereka tinggalkan. Padahal takaran rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Seharusnya biar takaran kerannya dibuka lebar dan keberkahannya ditambah, sholat. Kalau mau rezeki luas, banyak, sholat. Kalau mau usaha berhasil, sholat. Kalau mau diangkat derajat, sholat. Dosa dihapuskan, sholat. Apapun kita.
Sampai Pak Bobi, mohon maaf, pada zaman dulu Pak, zaman Nabi dulu Pak, ada seorang tunasusila, kupu-kupu malam Pak, WTS, bahasa kasarnya apa tuh? Pelacur Pak, masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Hanya gara-gara ngasih minum anjing dia masuk surga. Artinya apa? Yang diraih apa? Rahmat Tuhan, rahmat Allah. Salah satu kita saat ini ketika sudah diwajibkannya sholat, mengambil rahmat itu dengan apa? Sholat. Ya. Apapun status sosial kita, apapun status ekonomi kita, siapapun kita dan apapun kita, sholat jangan ditinggalkan. Dan ini luar biasa. Ya, saya memberi apresiasi yang sangat besar ketika betul-betul musola ini terlaksana Pak Bobi, dan Pak Bobi bisa mencanangkan menjadi koordinator, walaupun mungkin banyak tangan yang akan membantu, tapi dengan inisiatornya Pak Bobi Jayanto, koordinatornya Pak Bobi Jayanto, apakah pahalanya ngalir? Ngalir, pahalanya ngalir. Kita nggak berbicara akhirat lah, kita berbicara dunia. Maka pahala dunia itu ngalir untuk siapa saja, non muslim kah, muslim kah, pahalanya terus ngalir. Ya, apalagi ketika kita lihat di Pelantar itu, kita kasihan kadang yang sholat, alhamdulillah kadang juga banyak juga yang terpaksa tidak sholat, seperti itu Tasya. Baik, nah tadi udah ada penjelasan dari Ude. Nah sekarang tadi kan saya udah menceritakan sedikit, mungkin Pak Bobi ini yang lebih paham mungkin tentang cerita dari rencana pembangunan musola di Pelantar KUD ini. Silakan Pak. Ya, saya minggu lalu ditelepon sama masyarakat di KUD. Mereka telepon saya memperkenalkan diri dan menyampaikan niatnya. Saya bilang, ini mau bangun rumah ibadah. Tapi bagi saya membangun rumah ibadah itu, bagi saya tidak punya pantangan. Siapapun ya. Siapapun, karena saya sudah banyak bangun rumah ibadah. Iya. Ya, kalau boleh ambil contoh itu patung 1000 pun karya kita juga. Oh, patung 1000 batu 13 tuh ya Pak? Ya, walaupun saya bukan Buddha. Oh iya juga. Kalau dipikir-pikir gitu ya Pak. Iya. Bantu bangun gereja, bantu bangun musola, itu ya sebenarnya kita tidak elok kalau cerita ya, tapi kita kembali lagi ke masalah yang KUD. Saya ditelepon, kita mau bangun musola, kasihan yang telepon non muslim. Oh, yang telepon non muslim. Ya. Jadi yang punya lahan itu juga non muslim. Ya. Tuh, masya Allah ya udah. Jadi saya terharu. Betul tak nih? Ya betul Pak Bobi, kasihan. Dia tukang sayur tuh orang. Oh, padahal kan kalau dia jual dapat duit ya Pak. Dia bukan orang kaya. Iya, tapi ya itulah hatinya yang tergerak. Karena dia sudah bergaul sama masyarakat di situ, ya sudah kayak keluarga semua. Dia lawan saya bilang oke, saya sekarang lagi banyak kegiatan, saya dalam 3 hari dah, saya tengok jadwal saya, 3 hari saya turun, wah disambut. Mereka yang bikinkan spanduk selamat datang, segala macam, saya kaget. Iya, jadi saya datang, waduh disambut juga sama tokoh masyarakat sana. Ada yang namanya Haji Yasin, itu orang kita Bugis. Saya kenal dia dulu, sama-sama beliau pelaut, bawa kapal, saya pelaut kan. Jadi waduh macam jumpa kawan lama. So saya tinjau lokasinya. Memang lokasi itu yang saya berdiri saat itu memang dulu runtuh. Tapi jalan itu tidak, tapi bekas lapak itu bekas runtuh. Nah, terus saya bilang ini mau diapakan? Ya, kawan itu bilang kita mau bangun masjid. Saya bilang masjid mana cocok, tempatnya kecil. Oh, dikoreksi sama Pak Haji itu, musola. Kalau musola boleh. Ceritalah mereka bahwa saudara-saudara kita umat muslim di sini sudah jualan dari subuh. Dari sebelum subuh bahkan. Ya, jam 3, jam 4 sudah di sana. Kesulitan untuk sholat. Ya, paling-paling mereka bisa sholat subuh di lapaknya sebelum jualannya pengunjungnya datang, pembeli. Nah, sisanya tak sempat, harus ke Masjid Raya. Saya bilang, sulitkah? Iya Pak Bobi. Terus lahan ini bagaimana? Lahan ini saya punya Pak, kata tukang sayur itu kan. Saya bilang, mau kamu apakan lahan? Saya hibahkan.
Aduh, saya dengar gitu, saya bilang depan-depan orang loh, tokoh-tokoh masyarakat semua. Ada Pak RT-nya, Bu RT, semua ada di situ. Saya hibahkan Pak Bobi. Nah, saya bilang kalau kamu hibahkan, saya akan carikan jalan bagaimana supaya bisa terbangun musola ini. Nah, Pak Haji Yasin itu bilang, tolonglah Pak Bobi, kami udah keliling nih 1 tahun. Tuh deh. Tak ada satupun yang mau perhatikan. Tapi Pak Bobi hari ini baru 3 hari aja sudah respon. Ya, kami berterima kasih banyak. Dan ya, saya pun menyampaikan kalau Bapak sama masyarakat sini, RT, RW semua percayakan kepada saya, insya Allah saya akan usahakan. Ya, tapi saya tentu mau teliti dulu surat-suratnya, legalitasnya kan. Nah, jadi Pak Haji itu undang ke rumahnya dekat situ juga. Pak Haji itu kan orang Bugis, sampai ke rumahnya disediakan makanan sudah dimasak. Karena aku mau datang kan, masak soto Makassar. Makanlah kami ramai-ramai, semua masyarakat yang di pasar itu makanlah. Sudah makan, Pak Haji pun cerita. Saya bilang, insya Allah Pak Haji, saya akan usahakan. Karena ini langsung, saya dengar langsung dari yang punya lahan, dari Pak Haji mengatakan sudah usaha selama 1 tahun. Saya bilang, jangan khawatir Pak Haji. Ya, sekarang saya mau lihat surat-suratnya. Ternyata mereka kasih ada suratnya. Tapi surat itu hak pakai belum bisa diperpanjang kalau tidak dibangun. Menurut yang punya lahan, Pak Ahwa namanya. Oke, saya bilang tak masalah, itu kalau perpanjang surat nanti bisalah saya urus. Nah, cuma gambarnya ini, ini malah cocok untuk lahan yang cuma 9 meter kali 10 meter. Nah, ya bagaimana Pak Bobi lah, pokoknya kita ingin minta Pak Bobi bantulah kami di sini ada tempat ibadah. Oke, saya minta ini semua ya, saya bawa ya. Mereka dengan ikhlas menyerahkan saya. Nah, saya bawa, saya kontak lah ya teman-teman yang pandai menggambar. Saya bilang, kasih lihat gambar itu, katanya ini nggak cocok Pak Bobi, konstruksinya pun nggak bisa, ini di atas laut ini, gini. Oh, bagaimana baiknya, coba kamu gambar dan kamu hitung. Ya, saya ingin bantulah masyarakat sana, dan saya juga di situ depan orang ramai, saya juga menyampaikan agar masyarakat sana juga merasakan bahwa jangan pikir saya sendiri saja. Saya juga membuka diri kalau masyarakat sini yang ingin mendonasikan rezekinya untuk membangun ini, welcome. Ya, gotong royong ya, gotong Pak. royong itu kan lebih enak, ya kan. Nah, kata Pak Haji, tenang aja Pak Bobi, pokoknya Pak Bobi jalan aja. Saya bilang, iyalah Pak Haji, ya kan, nggak masalah bagi saya. Nah, sekarang sedang digambar. Saya juga ada telepon mereka, suruh mereka sabar karena ini di atas laut. Ya, tidak seperti di darat ya. Ini dia harus disonder dulu berapa kedalamannya. Ya, alat itu juga terbatas, tidak semua konsultan punya. Ya, jadi harus disonder baru digambar ulang. Sudah gambar ulang, saya juga harus ketemu masyarakat sana lagi, kira-kira modelnya begini cocok enggak. Nah, ya kan, yang ngerti kan saudara-saudara kita yang di situ. Ya, kalau mereka cocok, oke, kita lanjutkan. Saya bilang, ya mudah-mudahan selama saya membangun rumah ibadah tidak pernah kesulitan. Kamu tahu nggak, saya bangun rumah ibadah yang di kilometer 13 itu Patung Seribu 14 tahun. Proses pembangunannya? Iya. 14 tahun. Jadi bangun rumah ibadah itu tidak seperti kita bangun rumah. Ya. Kenapa saya bilang 14 tahun? Disitulah kita diuji. Ya, kesabaran kita, ketakwaan kita, sampai di mana keseriusan kita, ketulusan kita membangun ini. 14 tahun baru bisa diresmikan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang tengok, ini jadi tempat
tujuan wisata, jadi objek wisata. Padahal tujuan kita bangun itu rumah beribadah. Tapi karena tempat itu dianggap masyarakat cantik, bagus, jadi diserang masyarakat ke sana. Nggak mungkin kita mau menutup diri, namanya rumah ibadah kan. Untuk umum ya Pak? Ya, untuk umum. Dan sekarang sudah dijadikan salah satu destinasi pariwisata unggulan di Tanjung Pinang. Sampai pernah masuk di penerbangan memperkenalkan ini semua. Dan paling besar di Asia Tenggara ini, wihara ini. Ya luar biasa, dan ini merupakan aset daerah kita yang mana tidak bisa kita bawa ini. Ya kan? Nah, inilah contohnya bangun rumah ibadah itu. Ya kalau sekelas itu memang wajarlah 14 tahun ya. Tapi bukan masalah waktunya. Masalahnya ya itu saya katakan, ketekunan kita, keseriusan kita, ya kesabaran kita itu semua diuji itu. Saya percaya diuji. Nah, tapi kalau kita bukan yang bangun, bukan kita apa, kita cuma hanya beri sumbangan aja. Kita juga tahu panitianya juga banyak percobaan. Ujiannya banyak. Ujiannya banyak itu, dan kita sudah ngerti. Bangun-bangun gereja juga begitu, ya kelenteng-kelenteng juga begitu. Ya dengan harapan adalah ya orang-orang yang suka beramal ya itu aja. Jadi memang harus serius ya, dan kita diuji kesabaran kita bagaimana. Dan saya yakin seperti apa kata Pak Ustadz itu ya, apapun yang kita kerjakan itu tidak akan kekurangan kita, pasti rezeki akan mengalir. Ya saya tidak mengharapkan apa-apa. Apa yang saya buat saat ini, yang saya kerjakan di legislatif ataupun sebagai masyarakat, saya cuma mengharapkan apa yang saya buat, saya diberikan kesehatan, ya kerukunan, kebahagiaan dalam keluarga, itu aja. Oke. Nah udah gimana udah? Udah kayaknya speechless gitu ya. Luar biasa ya. Ini yang dibangun ini tempat ibadah, kebutuhan vital untuk umat beragama. Jadi saya sampai bingung tadi mau apa yang mau saya katakan, hanya luar biasa. Jadi Pak Bobi teruskan dan yakinlah apapun agamanya, yang muslim juga akan melihat bukan dari agama yang membantu, tapi kemanusiaan. Akan muncul chemistry-nya seperti dari mereka, ada chemistry. Oh ya, saya senang nih. Maka nanti feedbacknya juga untuk Pak Bobi insyaallah. Ya. Kalau kita lihat nih sedikit bicara politik, sekarang orang nggak mandang apapun yang dipandang sekarang ke public figurnya dan apa yang dia buat untuk masyarakat. Ya, aksi nyatanya ya udah. Dan beliau kan bukan setahun 2 tahun jadi anggota DPRD, mulai dari 2004 di kota. Kita bisa lihat apa yang dibuat oleh beliau, lalu periode sekarang ini di provinsi ya. Bagi saya teruskan Pak Bobi, dan itu adalah satu ladang amal. Jadi amal itu semua agama punya ladang amal. Setiap agama Tasya punya ladang amal, dan dia akan mendapatkan dengan apa yang dia kerjakan. Ketika dia mengerjakan amal yang baik, maka yang dia dapatkan adalah kebaikan. Feedbacknya seperti itu. Kalau dalam Islam itu dikatakan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ketika kita berbuat baik, yang kita dapatkan kebaikan. Ketika kita berbuat tidak baik, maka yang kita dapatkan juga sama hal yang tidak baik, seperti itu. Oke. Nah, itu kita juga perlu tahu nih udah, jadi bukan karena sekarang ini kok sibuk-sibuk bangun musola gitu ya. Karena kita juga tahu Pak Bobi ini jauh-jauh hari juga memang sering kali gitu kita melihat bantu sejadah masjid, bantu tempat pemandian jenazah aja masih dipikirin sama Pak Bobi. Saya dulu lihat gitu beliau udah lama banget ya, 2006 beliau senang tur dari panti ke panti. Iya betul. Saya 2005 sampai Tanjung Pinang Pak. 2006 tuh ngeliat ini siapa nih? Kok ada orang Tionghoa yang dikunjungi itu panti muslim waktu itu kan. Kebetulan waktu itu saya jadi pembina di 8 panti dari Kementerian Agama waktu itu Pak. Kok
ada non muslim yang mau berbagi, membawa sembako, membawa apa aja gitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh Tasya tadi ini adalah hal yang baik Pak Bobi, dan masyarakat akan menilai itu baik. Lagi-lagi bukan karena saya duduk dengan beliau ini Tasya. Sama, saya juga Iya. bukan karena duduk sama beliau. Karena Karena kita saya lihat seperti tahu ini. gitu. Banyak anggota DPRD di Tanjung Pinang ini baik kota maupun provinsi yang punya jabatan tapi sedikit yang punya konsen untuk kemanusiaan. Iya betul. Itu maksudnya udah. Apalagi yang non muslim. Iya betul. Kayaknya beliau satu-satunya deh. Satu-satunya non muslim yang punya konsen sosial agama dan lebih fokusnya kepada muslim. Sampai mikirkan keranda jenazah, Iya, tempat betul. mandi jenazah. Saya aja nggak kepikiran nih Pak Bobi. Ternyata Pak Bobi mikirin sampai sejadahnya. Saya sholat ya. Saya apresiasi dan saya acungkan 2 jempol untuk beliau. Masya Allah. Ya Seperti betul. itu. Oke, baik, makasih banyak Ude. Nah, karena terkait waktu juga nih Ude, Ya. karena kita udah nanti pemirsanya juga bingung nih, udah nggak sabar mau nonton ini acara berikutnya. Mungkin terakhir nih Ude, dari Ude dulu mungkin ada pesan atau mungkin harapan kepada masyarakat Tanjung Pinang ya terkait toleransi umat beragama kita lah di kota Tanjung Pinang ini. Silakan Ude. Baik, closing statement dari saya yang pertama kepada seluruh masyarakat kota Tanjung Pinang, jangan pernah kita terjebak di dalam isu-isu ras, ya, suku, agama. Yang kita tonjolkan di Tanjung Pinang ini adalah humanisme, yang kita tonjolkan adalah at-tasamu al-insaniyah di dalam Islam, yaitu toleransi di dalam kemanusiaan apapun agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemirsa Vkom Channel, yang ingin saya sampaikan adalah hati-hati dengan orang siapapun. Sekarang ini suhu kita lagi naik ini. Suhu Tanjung Pinang secara khususnya dan Indonesia secara umumnya akan pilpres, pileg, pilwako, pilgub, pilbub, ini suhunya makin naik walaupun setiap siang hujan. Siap-siap hujan. Iya, suhunya naik nih Pak Bobi. Hati-hati dengan politik uang. Ingat, yang kita terima akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi ketika kita menerima amplop yang isinya uang, lalu ada akad, ya saya akan milih, kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ar-rasi wal murtasi finnar, yang beri dan yang menerima semuanya di dalam neraka. Ya. Jadi siapa yang harus kita pilih? Lihat apa yang sudah dia kerjakan untuk masyarakat ini, apa yang sudah dia korbankan untuk masyarakat ini. Mulai dari waktunya, mulai dari pengorbanan harta bendanya, bahkan mungkin jiwanya dia korbankan. Yang penting dia hanya kepingin melihat masyarakat Tanjung Pinang baik. Yang ketiga, saya titip Pak Bobi untuk kita semua, mudah-mudahan beliau terpilih lagi insyaallah. Silakan. Amin. Amin. Oke. Nah, tapi ini Ustadz saya baru ingat. Jadi dari tadi kan kita nih dengerinnya ya mungkin apalah hal yang sudah Pak Bobi lakukan. Tapi saya juga penasaran, mungkin pemirsa juga penasaran. Biasanya Pak, orang itu semakin tebal dompetnya, ya udah gitu Pak. Yang penting dompetnya tebal. Tapi Bapak ini semakin hari semakin banyak yang dilakukan. Nah, saya pengen tahu apa sih Pak yang mendasari Bapak tuh mau gitu melakukan kebaikan-kebaikan ini gitu. Tidak bosan berbuat Tidak baik. bosan. Nah, jadi kan ada juga orang yang dididik dari kecil, maksudnya mungkin hidupnya susah, terus ya udah besar ya mau foya-foya gitu. Nah, jadi saya pengen tahu kalau Bapak ini seperti apa yang sebelum closing statement Pak, silakan. Ya, kalau saya memang dari kecil memang hidupnya susah. Ya, saya sampai jualan kue, keranjang segala macam. Nah, sekarang saya berusaha kerja, berhasil, dan saya juga dipercaya masyarakat yang memberikan amanah kepada saya bisa menjadi wakil daripada masyarakat saya di Kota Tanjung Pinang. Dan saya juga melihat, karena saya punya background pengusaha, segi ekonomi saya melihat masih banyak ketinggalan. Oleh sebab itu kita tidak punya kapasitas, kita tidak punya suatu kekuasaan mengambil suatu keputusan, tapi melalui legislatif kita coba membantu masyarakat. Saya seperti apa yang kata Pak Ustadz tadi itu, saya juga tahu ya itu hal yang tidak baik
Ya, selain dari sisi agama, undang-undang juga tidak Melarang. membolehkan kita menerima atau memberi, itu pidana hukumnya. Nah, saya lebih suka memilih membangun. Saya datang dengan masyarakat. Ya, saya akan membangun. Di sini apa keperluan masyarakat? Dan rata-rata keluhan masyarakat itu sama, tapi saya lakukan itu semua. Paling akhir itu di daerah Transito. Ya, itu RT-nya sudah 15 tahun menjabat. Lampu penerangan sampai ke bawah sana masjid pun masih gelap. Nah, saya begitu selesai reses langsung saya tunaikan itu semua, tidak menunggu sampai proses pengajuan APBD segala macam itu terlalu lama karena masyarakat sudah menderita terlalu lama. Jadi inilah saya, mudah-mudahan ya, harapan saya kalau saya masih dipercaya lagi oleh masyarakat, saya ingin ya mengabdikan diri saya kembali lagi, sambil saya juga di umur-umur itu saya bisa beramal, saya juga sangat senang karena saya pikir tak ada yang bisa saya bawa nanti. Yang ada saya ingin tinggalkanlah kenang-kenangan bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, kampung kelahiran saya. Ini yang saya ingin lakukan. Ya, dan saya didukung habis sama keluarga saya. Yang penting Bapak suka lakukan sesuai dengan Bapak senang, lakukan aja. Dan mereka sudah dewasa, dan mereka tidak butuh dari saya lagi, mereka sudah mandiri semua. Jadi ya saya lebih leluasa. Jadi mudah-mudahan ya saya masih bisa tetap mengabdi kepada masyarakat, dan mudah-mudahan ya mohon doa dan dukungan dari masyarakat luas agar saya bisa ya melanjutkan pengabdian saya di tahun 2024. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan ya Pak. Insya Allah ya udah pas ya. Tinggal hidayah aja. Ya, Iya. saya ke pesantren kemana-mana semua bahasanya begini Pak. Ada lagi yang bilang kalau di dalamnya Pak Bobi itu sudah sama dengan kita, cuma Sahadat. luarnya aja, casingnya aja yang beda. Tinggal covernya aja yang belum gitu ya. Ya, jadi ya nggak apa-apa, saya bergaul. Ya, pesantren semua saya bergaul. Hari raya NU di pesantren Al Khair itu cuma saya sendiri aja. Dan di acara-acara pemerintah juga saya sendiri, tapi saya percaya diri karena saya masyarakat sini, saya warga negara. Ya, saya tidak pernah menganggap beda dengan orang lain. Ya kan? Ya, saya bisa menyesuaikan. Dulu Gubernur Nurdin 1 bulan suci Ramadan itu saya ikuti dia, safari Ramadan. Oh, Orang sholat saya duduk di sudut, pakai baju koko, pakai kopiah. Ya, nanti buka saya ikut buka, nanti tarawih saya ikut. Apa yang kurang kalau kita merasa kita adalah bagian daripada masyarakat kita di sini? oke, baiklah. Terima kasih banyak atas waktunya, sharing-sharingnya Pak Bobi. Makasih juga Ude atas Sama-sama. pandangannya lah buat masyarakat Tanjung Pinang. Oke pemirsa, itu aja obrolan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya hanya di Vkom Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.